Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan Fisika Matematika 1 untuk topik kalkulus integral fungsi vektor. Pada pertemuan hari Senin tanggal 27 April, topik yang akan dibahas yaitu medan gaya dan usaha serta medan konservatif dan potensial skalar. Untuk integral garis, kita tinjau kembali materi di fisika dasar mengenai gaya dan usaha. Diingat kembali materi fisika dasar bahwa gaya merupakan fungsi vektor. Jika benda dikenai suatu gaya, kemudian posisinya berpindah, maka dikatakan terdapat usaha. Nah, usaha merupakan besaran skalar. Jika gaya yang diberikan pada benda tersebut merupakan fungsi vektor, maka bisa diungkapkan dengan bentuk seperti ini, yaitu vektor f sama dengan fx unit vektor EX ditambah FY unit vektor EY dan FZ unit vektor EZ. Dengan posisi D dapat diungkapkan pula sebagai vektor posisi DR, ya. Dan dikarenakan komponen gaya dan juga posisi merupakan besaran vektor, maka usaha yang merupakan perkalian dari atau hasil perkalian dari kedua vektor tersebut, maka mengikuti aturan perkalian titik. Bisa dikatakan juga bahwa besar usaha adalah F dikali D dikali cos theta, di mana cos theta itu merupakan sudut yang dibentuk antara gaya dan juga perpindahan. Baik, DW atau elemen dari usaha diungkapkan juga dengan vektor FDR. Vektor FDR, sehingga usaha adalah integral dari FDR atau F.dr. Dengan DR merupakan posisi dalam bentuk 3 dimensi dan juga merupakan besaran vektor, maka diungkapkan juga dalam bentuk dx/ex ditambah dy unit vektor EY ditambah dz unit vektor dz. Maka kerja atau usaha ya diungkapkan dengan, karena kita sudah mengetahui bahwa W adalah usaha integral F.dr, maka bentuk dari usaha adalah integral Fx dx ditambah Fy dy ditambah Fz dz, di mana usaha merupakan besaran skalar. Nah, ini dinamakan, kita menamainya sebagai persamaan 1. Ya, persamaan 1 secara lengkap dituliskan sebagai W sama dengan integral C atau meliputi suatu lintasan tertentu Fx dx ditambah Fy dy ditambah Fz dz. Dengan C merupakan lintasan dari gaya tersebut bekerja. Artinya, jika gaya tersebut dikenai pada suatu benda dan benda itu bergerak melalui suatu atau melewati lintasan C, maka kita bisa mengungkapkan usahanya dalam bentuk seperti ini. Misal, C merupakan lintasan dari titik A ke B. Maka bisa diungkapkan dalam diagram bentuk seperti ini. Bisa saja lintasan tersebut dinyatakan dalam suatu persamaan parametrik, yang artinya merupakan fungsi dari variabel tertentu. Katakanlah variabel waktu. Jadi posisi dalam koordinat X itu adalah diungkapkan dengan, bisa juga diungkapkan dengan XT, YT, dan Z sama dengan ZT, yang artinya posisi dalam sumbu X, Y, dan Z dipengaruhi oleh waktu. Hal tersebut menyebabkan bentuk dx dapat dinyatakan ke dalam bentuk dt. Baik dx maupun dy maupun f dz itu masing-masing dapat diungkapkan dalam bentuk dt. Contoh 1. Jika diketahui terdapat gaya, vektor gaya sama dengan xyi plus yj dengan x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat, yang berarti vektor posisi atau posisi komponen x dan y tergantung terhadap nilai t. Katakanlah t-nya ini merupakan besaran waktu. Maka jika gaya tersebut dikenai pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 1, tentukanlah usaha dari benda tersebut. Jawab,
Dari persamaan 1, sudah kita ketahui bahwa bentuk usaha adalah integral vektor f dot vektor posisi atau vektor f dot dr. Maka bisa kita mengungkapkan integral w sama dengan integral fx dx ditambah fy dy. Dengan fx vektor f di sini yaitu sama dengan xyi ditambah yj, di mana xy merupakan komponen dari vektor f dalam arah x, artinya adalah fx, dan y merupakan komponen dari vektor arah y. Sehingga bentuk dari w adalah integral xy dx ditambah y dy. Karena kita sudah mengetahui bahwa x itu bisa diungkapkan atau merupakan fungsi dari waktu dan diungkapkan dengan x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat, maka untuk x sama dengan 2t, turunan pertama dari dx adalah 2dt. Dan untuk y sama dengan t kuadrat, turunan pertama atau diferensiasi pertama dari y, yaitu dy terhadap t adalah 2t dt. Bentuk ini perlu kita masukkan ke dalam bentuk integral usaha. W sama dengan integral xy dx ditambah y dy, sehingga menjadi integral 2t dikalikan t kuadrat 2t 2 dt. T kuadratnya itu merupakan y dan x-nya itu merupakan 2t. Begitu juga untuk suku yang kedua, yaitu ditambah t kuadrat 2t dt. Hal ini diperlukan agar ketika kalian mengintegrasikan, itu masih semuanya dalam satu variabel. Kalau kita tidak mengubahnya ke dalam variabel t, maka kita akan mendapatkan bentuk integral xy dx, di mana y juga merupakan fungsi dari atau ada ketergantungan terhadap fungsi x. Sehingga kita tidak bisa langsung mengintegrasikannya. Ketika kita mengubahnya ke dalam satu variabel, maka kita akan dengan mudah mengintegralkan bentuk tersebut. Bisa dilihat pada slide selanjutnya. W adalah integral xy dx ditambah y dy. Maka, seperti yang sudah kita terapkan tadi, karena t-nya itu berjalan dari 0 sampai dengan 1, maka batas integralnya adalah 0 dan 1. Kita operasikan bentuk 2t t kuadrat kali 2 dt ditambah t kuadrat 2t dt, maka yang kita dapatkan adalah 4t pangkat 3 dt ditambah 2t pangkat 3 dt. Sehingga hasilnya adalah 6t pangkat 3 dt. Kita integralkan menjadi 6 per 4t kuadrat dengan batas dari 0 sampai dengan t sama dengan 1, sehingga nilainya adalah 3 per 2. Ini adalah kerja yang didapatkan dari gaya tersebut melewati lintasan atau pada saat waktu t sama dengan 0 sampai dengan t sama dengan 1. Pada dasarnya, Anda akan menghasilkan nilai yang sama walau tanpa mengubahnya ke dalam variabel t. Artinya, kalian tetap ingin mau mengintegrasikannya dalam variabel x maupun y. Tapi ingat, ketika dalam x maupun y, suku integral xy dx, nilai y harus diubah menjadi variabel x karena akan diintegrasikan atau diintegralkan terhadap dx. Kemudian, perlu kalian perhatikan mengenai batas-batas integral dari komponen x dan y. Untuk batas x, karena kita mengetahui bahwa x sama dengan 2t, maka ketika t sama dengan 0, x-nya akan bernilai 0. Ketika t sama dengan 1, x-nya bernilai 2. Sehingga untuk nilai x, batas bawah 0, batas atas adalah 2. Untuk batas y, karena sudah diketahui dari soal y sama dengan t kuadrat, maka ketika t sama dengan 1, y-nya bernilai 0, dan t sama dengan 1, y-nya bernilai 1. Sehingga bentuk usaha w sama dengan integral xy dx ditambah y dy. Oh ya, ingat, ungkapkan pula y dalam bentuk t.
dalam bentuk X ya, sehingga karena kita mengetahui Y sama dengan T kuadrat dan X sama dengan 2T, maka kita mengetahui bahwa bentuk Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Sehingga Y di sini perlu diganti menjadi 1/4 X kuadrat. Kita lihat suku pertama semuanya diintegrasikan atau diintegralkan dalam dx dan suku kedua diintegralkan dalam dy dengan batas-batas yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu integral 0 sampai dengan 2 1/4 x pangkat 3 dx ditambah 0 sampai dengan 1 y dy. Sehingga hasilnya menjadi 1/16 x pangkat 4 ditambah setengah y pangkat 2. Sama dengan 1/16 2 pangkat 4 ditambah setengah, yang hasilnya adalah 1/2 atau 3/2. Dengan begini, walaupun caranya berbeda, tetapi kita mendapatkan hasil yang sama.